Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah menonton dan subscribe di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak berlimpah dan barokah. Dan tentunya kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dan kenan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Juga semua saudara-saudara, sahabat sekalian, semua keluarga kita dalam keadaan sehat. Dan support untuk Bapak Kepolisian kita. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap. Amin ya robbal alamin. Baik, dari sekian banyak peristiwa atau kejadian di kasus ini, hari demi hari, bulan demi bulan, adanya beberapa isu-isu yang muncul, kemudian adanya info-info juga yang menyusul. Tidak sedikit juga ada sesuatu hal yang sifatnya framing, dari framing 1 ke framing 2, kemudian terus berkelanjutan, sehingga mengaburkan atau membelokkan arah daripada pikiran masyarakat, terutama yang memperhatikan kasus ini. Dibuatnya seolah-olah adalah halnya seperti real, walaupun kita tidak mengetahui apakah memang keberadaannya adalah memang apa adanya real, atau hanya sekedar kamuflase dan sebuah framing. Kalau misalkan ada framing di dalam kasus Subang ini, maka sampai kapan ini akan berakhir? Kita yakini bahwa framing-framing ini dilakukan bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tentunya framing-framing ini dilakukan oleh orang-orang yang memang punya capable. Dia punya kemampuan, di samping dia punya background ahli hukum. Tentunya dia juga mempunyai background adalah orang pintar yang dia mengerti masalah trik-trik atau yang sifatnya adalah hal-hal yang berbau-bau strategi. Ya. Ini tentunya mereka adalah orang ahli-ahli di bidang strategi. Dan tentu backgroundnya adalah orang hukum yang memang tidak sembarangan. Dan ini adalah orang-orang pintar. Sehingga kalau kita mau mengikuti arah daripada kasus ini secara normal, kita yakini bahwa kasus ini tidak akan lama proses daripada terungkapnya kasus ini. Beberapa kali kita dengar dari pihak kepolisian bahwa nama-nama ke arah tersangka sudah ada di kantongi pihak kepolisian. Tetapi sampai hampir 10 bulan ini masih belum bisa terungkap. Sekarang adalah pertanyaannya, ada apa di balik ini semua? Kalau misalkan kita lihat dari awal kejadian, dari mulai proses identifikasi, kemudian mulai ke hari kedua, masalah adanya orang-orang sipil yang masuk ke dalam TKP, tidak adanya penjagaan dari pihak kepolisian, kemudian kesini-kesini muncullah ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita juga bingung dengan adanya proses-proses penyelidikan, kadang tidak sedikit kita juga dibingungkan, ya. Adanya dan beberapa lagi hal-hal yang memang sifatnya bermunculan dan muncul dan lenyap begitu saja. Ini membuat kita menjadi tanda tanya di dalam pikiran kita hal-hal semacam ini. Kita kembali ke pembicaraan awal saya, apakah ini memang ada orang-orang pintar di balik ini semua yang coba mengatur strategi? Katakanlah dia memang juga mengatur strategi, dia adalah ahli strategi, juga ahli hukum juga. Apakah kita mengatakan ini adalah seorang yang memang konsultan hukum, yang mencoba untuk membuat gerakan-gerakan di
kasus ini dibuat gerakan-gerakan yang mencoba untuk sifatnya mengelabui, mencoba untuk menggiring step 1 ke step 2, dilanjut ke step 3, dibuat orang jadi bingung, dibuat orang beropini ke salah satu saksi, kemudian digiring lagi ke saksi yang lain, periode segini digiring lagi kepada saksi yang lain. Jadi ada masa-masa periode-periode. Periode 1 digiring ke saksi ini. Periode kedua digiring ke saksi ini. Periode ketiga digiring ke saksi ini. Ini adalah strategi-strategi daripada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh seorang yang memang luar biasa. Ahli di bidang strategi, terutama strategi hukum. Dan ini mereka mencoba membuat sesuatu yang memang seolah-olah bahwa si pelaku adalah orang yang memang dianggapnya oleh pemikiran masyarakat adalah, oh iya cocok di sana, oh iya cocok situ, oh iya cocok sini. Beberapa kali kita dengar di beberapa media ya bermunculan, yaitu tadi saya katakan ada framing dari framing 1 ke framing 2 yang memang cukup ada renggang waktunya dibuat. Tujuannya adalah untuk mengaburkan. Tujuannya untuk mengaburkan daripada agar proses daripada penyelidikan ini menjadi buram. Luar biasa. Tetapi saya yakin bahwa dari keahlian seorang yang mempunyai strategi ini, suatu saat akan kehabisan ide. Tergantung pada saat amunisi yang dia pegang, apakah berbarengan dengan hilangnya animo masyarakat, media, apakah pada saat habisnya amunisi seorang konsultan ini, seorang ahli strategi ini, pada saat dia habis amunisinya, apakah berbarengan dengan habisnya attention masyarakat terhadap kasus ini. Maka kalau itu bersamaan, maka lenyap semua. Tergantung bagaimana seorang yang strategi ini, pada saat dia suatu saat nanti kehabisan akal, kehabisan ide, apakah atensi daripada masyarakat masih tetap berjalan apa tidak. Nah ini nanti tinggal lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau pengawalan daripada masyarakat mandek dan berhenti di tengah jalan, maka strategi yang dimainkan akan berhasil dan bisa lenyap. Untuk itu, tergantung nanti ke depannya sejauh mana antara apa yang dilakukan oleh seorang yang punya strategi ini dengan percepatan daripada atensi masyarakat akan terus akan berbarengan. Disinilah akan terlihat nanti suatu saat. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.